Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan min sayyidis syuhur alladzi anzalallahu al-Qur'an wat Taurat wal Injil waz Zabur wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumin nusyur. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, susun warga Nahdliyin dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita sebagai seorang hamba yang lemah, hamba yang serba kekurangan, agar kita senantiasa diberikan kebahagiaan dan tambahan nikmat demi nikmat, untuk senantiasa bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat demi nikmat yang tidak terhingga kepada kita sekalian. Tidak terasa Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan yang begitu mulia, bulan yang dipenuhi dengan rahmat, maghfirah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita, amal ibadah Ramadan kita benar-benar mampu menghantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam tercurah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita wajib bersyukur bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan satu anugerah bulan yang begitu agung, bulan yang begitu mulia, bulan yang di dalamnya terdapat keutamaan-keutamaan yang agung apabila kita sebagai umat Islam mampu memaksimalkannya dengan mengisi amaliyah-amaliyahnya. Salah satu hal yang penting dari keutamaan Ramadan adalah di mana sejarah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan terhadap umat-umat zaman dulu, postur tubuh yang tinggi besar. Bukan hanya postur tubuh yang lebih kuat, lebih perkasa, tetapi umat zaman dahulu diberikan umur juga yang panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Nuh, sebagaimana Al-Quran menyebutkan, diberikan umur oleh Allah 1000 tahun illa khamsina ama. 1000 tahun dikurangi 50 tahun, sehingga umur Nabi Nuh adalah 950 tahun. Ketika umur yang panjang, tubuh yang kuat dimaksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya akan menjelma sebagai seorang hamba ketika dilandasi semuanya dalam sebuah aktivitas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tentu akan menjadi hamba yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan umur pendek, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, umur ummati baina sittin wa sab'in, bahwa umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, dengan postur tubuh yang pendek, umur yang pendek. Maka Allah memberikan satu anugerah, kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan bulan suci Ramadan yang di dalamnya terdapat
malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Maka bayangkan ketika umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan umur 60 sampai 70, apalagi yang lebih walaupun minoritas. Dalam seumur saja kita diberikan 10 kali kesempatan menghidupkan malam-malam Ramadan dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Maka alangkah beruntungnya hamba-hamba tersebut. Dan keutamaan-keutamaan itu, adanya bulan Ramadan, adanya malam Lailatul Qadar itu hanya ada di dalam bulan suci Ramadan yang sangat mulia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini seakan memberikan informasi kepada kita bahwa puasa Ramadan setiap Ramadan ini bukan hanya diperintahkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi juga diperintahkan terhadap hamba-hamba umat-umat zaman dahulu. Apa di antara tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang mampu mengendalikan diri, menjaga diri, menjauhi diri dari hal-hal yang menjadikan kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan Ramadan dibanding dengan keutamaan bulan yang lain tentu kemudian tidak bisa kita sepadankan. Maka ada macam intermezzo dari 12 bulan. 12 bulan itu mboten kabeh bulan. Tidak semua bulan itu. Kenapa? Ketika datangnya tidak diundang dengan kalimat yang indah, marhaban ya Ramadan. Kenapa tidak ada marhaban ya Syawal, marhaban ya Rajab, marhaban ya Muharram? Sebab apa? Kesempatan terbaik bagi kita umat Islam untuk menyambut datangnya Ramadan, bulan yang begitu luar biasa, di mana kita melaksanakan ibadah sunnah saja, kaman adda faridatan fima siwahu, seperti kita melaksanakan ibadah wajib di luar Ramadan. Ibadah sunnah, amaliyah sunnah saja di dalam Ramadan ini ketika kita laksanakan kaman adda faridatan fima siwahu, seperti melaksanakan ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Maka alangkah kebangetannya ketika kita, siapapun yang mengaku sebagai seorang muslim, sebagai hamba-hamba yang beriman, tidak mau memaksimalkan keutamaan bulan Ramadan yang begitu agung, yang akan mampu menjadikan kita semakin baik. Sebab tentu dalam aktivitas kita sehari-hari ada kalanya kita melakukan satu kesalahan, yang ada kalanya sengaja dan tidak sengaja pasti melaksanakannya. Dan momentum yang terbaik untuk mengurangi taksir kita, kekurangan ajaran kita, keteledoran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah mengisi Ramadan yang begitu utama, begitu mulia dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah bagaimana kita bisa melaksanakan puasa di dalam bulan suci Ramadan ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Salah satu keutamaan berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, di dalam hadis sahih junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, landasannya karena imanan, semata-mata karena beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahtisaban, dan semata-mata menghitung-hitung apa yang kita laksanakan ini tanpa kita hitung, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengartikan wahtisaban dan melaksanakannya semata-mata karena Allah, puasa karena Allah, mengharapkan ridho dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosa kita yang telah kita lalui. Tentu konteks ini harus kita sinkronkan dengan amaliyah-amaliyah yang lain. Maka di dalam hadis junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "As-salatu ilas shalah wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan kaffaratun lima bainahuma." Salat satu ke salat berikutnya. Diumpamakan semisal kita sholat duhur, begitu datang waktu ngasar kita melaksanakan sholat ngasar, datang waktu maghrib kita sholat maghrib. Wal jum'atu ilal jum'ah, dari Jumat satu ke Jumat berikutnya. Dilanjutkan oleh Rasulullah, wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan tahun kemarin kemudian Ramadan tahun ini kita berpuasa, mengisi amaliyah-amaliyahnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaffarallahu anhu, maka Allah akan menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Limani jatana bil kabair, selama kita menjauhi dosa-dosa besar kita. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sayogianya kita sebagai hamba yang lemah, tentu banyak rahasia di balik perintah puasa, banyak rahasia di balik kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang bertemu dengan Ramadan yang begitu mulia, yang bulan-bulan yang diberi dengan rahmat Allah, maghfirah Allah, di mana umat-umat Islam di dalam bulan Ramadan ini mampu menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail, dengan bersolat tarawih, memenuhi masjid-masjid dan musola. Sebegitu religiusnya masyarakat kita. Mudah-mudahan ini akan menjadi pelajaran bahwa bulan-bulan selanjutnya kita juga bisa mampu menghidupkan, memakmurkan malam-malam yang lain di luar Ramadan dengan senantiasa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita mengingatkan kepada diri kita masing-masing, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, agar kita senantiasa mengisi amaliyah-amaliyah Ramadan ini, sehingga kita akan semakin baik, baik di hadapan manusia, lebih-lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita tentu harus selalu mengingatkan kepada diri kita masing-masing, seberapa lama kita hidup di dunia ini, seberapa lama kebahagiaan yang kita dapatkan di dunia ini, seberapa lama kejayaan yang kita miliki, yang kita nikmati selama kehidupan dunia ini. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan kelanggengan,
dibanding dengan keabadian yang akan didapatkan bagi orang-orang yang beriman kelak di yaumil qiyamah. Walal akhiratu khairul laka minan wal akhiratu khairu abqa. Dan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sampai selesai Ramadan kelak, sampai selesai Ramadan nanti, kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan kekuatan mewujudkan antara niat, menyat, mangkat, sehat, lan sempat. Sebab kalau hanya sekedar niat, orang menyat-menyat, arep puasa, arep tarawih, arep ngibadah mung niat tok, orang menyat-menyat ya orang mangkat-mangkat. Wis kepengin niat, wis niat, menyat, mangkat, dilala sibuk, ya orang mangkat-mangkat. Wis kepengin mangkat, sempat, dilala, orang sehat, kita juga tidak akan bisa melaksanakannya. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT, mari kita raih Ramadan yang mulia ini, Ramadan yang penuh dengan mahfirah. Kita isi dengan puasa Ramadan, kita isi dengan amaliyah-amaliyah lain yang mampu mendekatkan kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar menghantarkan kita menuju hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang dengan takwa ini akan mampu menjadikan kita menjadi hamba-hambanya yang mulia. Mulia yang sesungguhnya, bukan kemuliaan semu, mulia di hadapan sesama hamba, tapi kemuliaan yang hakiki adalah ketika seorang hamba mulia di hadapan Sang Khalik, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pertemuan pada kesempatan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan hidayah Allah, inayah Allah, maghfirah Allah senantiasa mengiringi kita, keluarga kita, putra-putri kita, dan umat Islam khususnya di Kabupaten Cilacap agar senantiasa meraih pahala mengisi amaliyah Ramadan yang sangat mulia ini. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.